Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huni Hidayati dengan NIM 2101040058 dari kelas PPSI 1B. Di sini saya akan mempresentasikan ragam bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Sebelum memasuki pembahasan materi yang kita bahas, pertama kita akan mengetahui apa sih latar belakang dari ragam bahasa anak tersebut. Latar belakang. Bahasa merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya bahasa, manusia dapat saling mengenal, memahami, dan berbagi satu sama lain. Bahasa mempunyai fungsi utama, yaitu alat untuk berinteraksi dengan sesama, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan kepada masyarakat. Selain menjadi sarana komunikasi, bahasa juga mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah bahasa sebagai sarana ekspresi diri, sarana memahami lingkungan, dan memahami orang lain. Sarana membangun kecerdasan, membangun karakter, dan sarana menciptakan kreativitas baru. Di sini, bahasa selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, terutama pada anak kecil, saat memperoleh bahasa pertamanya, atau juga disebut dengan bahasa ibu. Pada saat itu, seiring dengan perkembangannya, seorang anak akan mulai mengeluarkan suara atau ocehan yang berbeda untuk menunjukkan suatu hal mulai dari usia 2 bulan sampai dapat mengucapkan kata pertamanya. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa anak mulai dari usia 0 sampai 12 bulan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini digunakan untuk memecahkan masalah ragam bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama, bagaimana proses pemerolehan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang kedua, bagaimana tahap perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana pemerolehan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan dari aspek fonologi, semantik, dan sintaksis. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, 1. Dapat mengetahui proses pemerolehan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang kedua, dapat mengetahui perkembangan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang ketiga, dapat mengetahui pemerolehan bahasa anak usia 0 sampai 12 bulan dengan ilmu bahasa. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan di sini yaitu terdiri dari tinjauan pustaka dan pembahasan analisis data. A. Tinjauan pustaka. Bahasa anak seringkali dibahas terutama saat perkembangan bahasa anak mulai terlihat, yaitu dimulai saat anak berumur 2-3 bulan. Sejak saat itu, anak mengeluarkan bahasa pertamanya yang beragam. Bahasa pertama itu dapat dilihat dengan kajian psikolinguistik, di mana psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari secara langsung tuturan bahasa dalam konteks psikologi. Perkembangan ragam bahasa anak ini ditinjau dari aspek fonetik, semantik, dan sintaksis, berdasarkan pemerolehan bahasa anak. B. Pembahasan analisis data. 1. Pemerolehan bahasa anak. Psikolinguistik merupakan urat nadi dari pengajaran bahasa, menurut Simanjuntak dalam bukunya tahun 1982. Psikolinguistik dan pengajaran bahasa tidak dapat dipisahkan, karena fokus atau tumpuan psikolinguistik adalah pemerolehan bahasa, language acquisition, pembelajaran bahasa, language learning, dan pengajaran bahasa, language teaching. Menurut Simanjuntak tahun 1987 dalam bukunya halaman 157 mengatakan proses pemerolehan bahasa adalah proses yang berlaku di dalam otak kanak-kanak atau bayi sewaktu memperoleh bahasa ibundanya. Bahasa yang pertama didengar itulah yang otomatis akan terekam di dalam otak anak. Pemerolehan bahasa anak dibagi menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa pertama ini diperoleh saat ia masih kecil atau bayi ini itu masih kecil. Jadi bahasa pertama ini diperoleh dari ibundanya. Atau dengan kata lain, bahasa apa yang diajarkan ibundanya itulah yang disebut bahasa pertama. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua ini diperoleh dari lingkungan, seperti saat si anak sudah memasuki lingkungan sekolah, otomatis dia akan belajar bahasa Indonesia atau bahasa sesuai dengan teman-temannya. Selanjutnya kita akan membahas teori pemerolehan bahasa.
Teori pemerolehan bahasa ada 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Contoh dari teori behaviorisme ini yaitu contohnya saat anak mengucapkan akan. Di sini sang ibu membenarkan bahwa kata yang benar yaitu makan. Itulah yang disebut dengan reaksi terhadap rangsangan. Yang kedua, teori nativisme. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dilakukan atau dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan. Contohnya, anak yang tinggal di daerah Aceh pastilah bahasa pertamanya yaitu bahasa Aceh, bukan bahasa Madura atau bahasa Bali. 3. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut teori kognitivisme ini, anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan suatu benda. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Menurut teori ini, sejak lahir anak itu sudah mempunyai kecerdasan, salah satunya yaitu kecerdasan berbahasa. Jadi, kecerdasan bahasa ini juga diperoleh dari lingkungan. Perkembangan bahasa anak. 1. Pengertian periode pralinguistik. Periode pralinguistik merupakan tahap awal dari perkembangan bahasa anak, yaitu ketika berusia bayi. Pada periode pralinguistik ini, bayi belajar mengenalkan suara yang dapat ia hasilkan dan merangkai suara-suara bersama dalam permainan vokal. Pada tahap ini, anak belum dapat memanipulasi suara menjadi kata-kata yang tepat. Kategori periode pralinguistik. Kategori ini ada 3. Yang pertama yaitu suara vegetatif, yang terjadi pada usia 0-2 bulan. Yang kedua, cowing dan tawa, terjadi pada usia 2-5 bulan. Yang ketiga, yaitu babbling atau mengoceh atau babbling stage. Kemampuan ini terlihat ketika anak mulai mengoceh. Lanjut pada perkembangan bahasa anak menurut ahli. Tahap perkembangan bahasa anak menurut Piaget dan Vygotsky dalam tarikan tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 0-5 bulan. Pada usia 0-5 bulan disebut sebagai tahap meraban atau pralinguistik pertama. Berikut rincian tahapan perkembangan anak usia 0-6 bulan berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli yang dikutip oleh Clark tahun 1977. Yang pertama, usia 0-2 minggu. Pada usia 0-2 minggu, anak sudah dapat menghadapkan muka ke arah suara dan juga anak dapat membedakan suara manusia dan suara yang lainnya. Yang kedua, usia 1-2 bulan. Saat usia 1-2 bulan, mereka dapat membedakan suku kata, seperti bu dan pak. Mereka juga bisa merespons secara berbeda terhadap kualitas emosional suara manusia. 3-4 bulan. Saat usia 3-4 bulan, mereka sudah dapat membedakan suara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, pada saat usia 6 bulan, mereka mulai memperhatikan intonasi dan ritme dalam ucapan. Lalu, tahap meraban kedua. Tahap meraban kedua ini diperoleh atau dialami saat usia 5-6 bulan, 7-8 bulan, dan usia 8-1 tahun. Yang pertama, usia 5-6 bulan. Dari segi komprehensi, kemampuan bahasa anak semakin baik dan luas. Anak semakin mengerti beberapa makna kata, misalnya nama diri sendiri atau panggilan ayah dan ibunya. Mengetahui larangan, perintah, dan ajakan, misalnya dalam permainan cilukba. Yang kedua, saat usia 7-8 bulan. Pada tahap ini, orang tua sudah bisa mengenalkan hal-hal baru bagi anaknya. Artinya, anak sudah bisa mengenal bunyi kata atau objek yang sering diajarkan dan dikenalkan oleh orang tuanya secara berulang-ulang.
terakhir pada usia 8-1 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat berinisiatif memulai komunikasi. Ia selalu menarik perhatian orang dewasa. Selain mengoceh, ia pun pandai menggunakan bahasa isyarat, misalnya dengan cara menunjuk atau meraih benda-benda. Lalu, analisis perkembangan bahasa anak berdasarkan lingkungan sekitar. Perkembangan bahasa anak usia 0-12 bulan. Yang pertama, usia 1 bulan. Saat usia 1 bulan, anak hanya bisa menangis. Yang kedua, usia 2 bulan. Saat usia 2 bulan, anak sudah mulai mengoceh. 3. Usia 3 bulan. Anak mulai mengeluarkan bunyi au-au. Yang keempat, usia 4 bulan. Anak mengoceh dengan bunyi agh. Yang kelima, usia 5 bulan. Anak mengoceh dengan Yang keenam, usia 6 bulan. Anak mengoceh Yang ketujuh, usia 7 bulan. Anak mulai mengoceh Yang kedelapan, usia 8 bulan. Anak mulai mengoceh Yang kesembilan, usia 9 bulan. Anak mulai dapat berbicara mama. Lalu, saat usia 10 bulan, anak juga mulai dapat berbicara makan, namun belum jelas. Saat usia 11 bulan, bahasa yang diucapkan sudah lebih jelas. Dan terakhir, nomor 12, saat usia 12 bulan, bahasa yang diucapkan sebelumnya jelas dan mudah dimengerti. Perkembangan bahasa anak dilihat dari pemerolehan bahasa menurut komponennya. Ada 5, yaitu yang pertama, perkembangan semantik. Yang kedua, perkembangan pragmatis. Yang ketiga, perkembangan sintaksis. Dan keempat, perkembangan morfologi. Yang kelima, perkembangan fonologi. Selanjutnya, pemerolehan bahasa dari aspek fonologi, semantik, dan sintaksis. Yang pertama, pemerolehan fonologi. Contohnya pada dialog seperti ini. Anak, mitra tutur bertanya, "Adek kenapa nangis?" Lalu sang anak menjawab dengan suara tangisannya, "Eak." Yang kedua, pemerolehan semantik. Contohnya pada percakapan berikut ini. Anak mengucapkan au atau a. Mitra tutur bertanya, "Au kenapa, Dik?" Lalu anak dapat menjawab au. Dalam konteks ini menjelaskan anak sedang mengoceh dengan suara yang hampir mirip dengan bunyi vokal a, u, dan sedikit terdengar kata konsonan h. Yang ketiga, pemerolehan sintaksis. Contohnya pada percakapan berikut ini. Anak mulai mengucapkan i, mitra tutur bertanya, "Adik ini ngoceh apa?" Dalam konteks ini menjelaskan anak sudah mampu mengucapkan vokal yang bervariasi dengan pola bunyi vokal dan bunyi konsonan. Pola bunyi konsonan m, n sudah mulai muncul. Pada penghujung bab, yaitu penutup. Kesimpulan. Ragam bahasa anak usia 0-12 bulan berbeda-beda sejak ia dalam tahap pranglinguistik atau tahap perolehan bahasa pertama sesuai dengan bahasa ibu. Ragam bahasa anak juga berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Dengan PPT ragam bahasa anak usia 0-12 ini, mengharapkan pembaca dapat mengerti, memahami, dan merespon dengan tanggap apa yang diinginkan oleh sang anak dengan menerapkan ilmu kajian psikolinguistik menurut berbagai aspek, sehingga dapat memantau perkembangan pemulihan bahasa anak. Saran. Sebagai orang tua, sebaiknya melatih dan memahami apa yang coba diungkapkan oleh sang anak. Sering mengajarkan, memberitahu, dan menunjukkan sesuatu hal atau dengan perkataan yang baik sebagai bahasa pertama sang anak, supaya anak tersebut dapat merekam dengan baik di dalam otaknya yang akan dapat mempengaruhi dalam perkembangan bahasa anak itu. Daftar pustaka pada saat ini berisikan sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dalam menyusun PowerPoint ragam bahasa anak usia 0-12 bulan. Lampiran. Di sebelah kanan ada foto anak usia 12 bulan
dan di sebelah kiri ada foto anak usia 8 bulan. Sumber data. Penulis memperoleh informasi dalam penyusunan PowerPoint ragam bahasa anak ini diperoleh dari internet, jurnal, dan saudara sebagai narasumber. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.